Pemungutan suara dalam pemilu legislatif dan Pilpres 2024 sudah berlangsung. Saat ini sedang memasuki tahap menunggu hasil putusan sidang perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, menghadapi Pilkada serentak pada 27 November 2024 nanti, sejumlah kandidat dan partai pengusung mulai mengirim sinyal kesiapannya untuk bertarung dalam kontestasi pemilihan kepala daerah 2024. Menarik untuk mencermati siapa saja kandidat calon gubernur dan wakil gubernur, terutama pada provinsi strategis dengan jumlah DPT yang besar, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara. Siapa menggandeng siapa dan diusung oleh partai apa, tentu mulai menjadi perbincangan utama para politisi hari-hari ini. Ya, pemirsa, kami ajak Anda untuk langsung membahas bagaimana dinamika politik menuju Pilkada serentak 2024 pada 27 November mendatang. Sudah ada bersama kami pakar politik Mas Hanta Yuda. Assalamualaikum Mas Hanta Yuda, minal aidin wal faizin sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Iya, Mas Hanta, ini menarik sekali. Kemarin Pilpres sudah lewat, Pilkada ini sudah mulai memanas. Nama-namanya ini yang kira-kira akan diusung dan parpol pengusungnya mana saja, Mas, yang akan menjadi perdebatan utama begitu ya, yang paling panas kira-kira di mana saja, Mas? Ya, memang Pilkada ini serentak banyak sekali. 500 sekian daerah, tetapi pasti ada daerah-daerah yang sangat strategis yang akan menjadi pusat perhatian publik dan juga menjadi prioritas strategis bagi partai politik. Jadi kalau kita perhatikan tentu kalau menggunakan pola rumusnya begini. Kalau saya mencatat ada tiga wilayah yang sangat strategis kelompoknya. Satu yaitu pasti Jakarta. Kenapa Jakarta akan menjadi pusat perhatian? Satu, dia selain ibu kota adalah memiliki gengsi politik bagi partai politik yang akan membangun koalisi. Menang kalahnya berpengaruh, bukan sekedar jumlah pemilihnya. Kemudian bagaimana liputan medianya juga luar biasa di sana dan juga barometer politik bagi partai yang menang dan kalah. Dan jangan lupa Jakarta juga akan menjadi eskalator politik potensial di Pilpres mendatang 5 tahun mendatang. Jadi Jakarta. Yang kedua, ini nilai strategis juga tinggi adalah 3 wilayah Jawa, terutama 3 Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Baru Banten. Kenapa mereka strategis? Karena ini lumbung elektoral. Pemilihnya, separuh pemilih Indonesia berada di Jawa. Ini akan ada kaitannya dengan peta pemilu legislatif 5 tahun mendatang. Semua partai akan semakin fokus terkait dengan daerah ini. Sama dengan Jakarta juga memiliki gengsi politik yang tinggi dan eskalator politik potensial juga untuk menjadi capres-cawapres di 2029 mendatang. Nah, yang ketiga di luar Jawa. Di luar Jawa yang paling potensial ada Sumatera Utara. Baru mungkin Sulawesi Selatan, terutama Sumut lah. Apalagi di sana ada menantu presiden kemungkinan akan maju, Bobi akan semakin dinamis nanti, akan semakin menarik untuk didiskusikan. Jadi wilayah-wilayah ini akan sangat berpengaruh. Jadi polanya kalau dikaitkan dengan peta koalisi, jadi semakin sebuah daerah itu semakin strategis, semakin menentukan seperti saya katakan tadi, maka itu semakin kuat daya cengkraman DPP partai atau pengurus partai itu semakin fokus pada daerah yang saya sebutkan tadi. Artinya koalisi di level nasional itu sangat mungkin mempengaruhi wilayah-wilayah yang saya sebutkan mungkin. Yang sebaliknya semakin nilai strategisnya semakin rendah, katakanlah daerah-daerah yang makin terpencil, itu semakin cair peta koalisinya, semakin kurang menjadi prioritas bagi pengurus di level nasional DPP partai. Jadi itu polanya. Terutama Jakarta, menurut saya ini adalah akan menjadi pilkada cita rasa Pilpres. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah juga akan menjadi pilkada cita rasa Pilpres. Kenapa? Karena DPP partai sangat menentukan siapa calon yang akan mereka tentukan dan peta koalisinya mungkin akan linear, sedikit berpengaruh pada koalisi yang terbentuk di level nasional. Jadi itu daerah-daerah strategisnya. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, ditambah Sumatera Utara. Jika kita tentu berbicara mengenai jika kita berbicara mengenai Jakarta ini memang selalu menarik ya, Mas Hanta. Sudah ada nama-nama yang muncul begitu ya. Kalau bisa kita spill sedikit, ini sudah ada nama
Anies Baswedan, kemudian juga sudah ada Ya. Basuki Cahayapurnama, bahkan cukup digaungkan begitu. Sebenarnya siapa yang paling kuat kalau berdasarkan pandangan dari Mas Hanta? Ya, kuatnya begini, ada dua rute bakal calon atau kandidat kepala daerah itu, atau dua variabel untuk menyebut dia akan kuat. Satu, ada rute namanya elektabilitas, yang kedua rute boarding pass. Ini sama pentingnya. Elektabilitas artinya figur-figur yang memiliki kekuatan elektabilitas, potensi menang dia akan dihitung. Yang kedua, dia pemegang tiket partai. Karena ini kan syaratnya untuk menjadi calon independen di luar non-partai politik kan susah. Sehingga faktor yang kedua, faktor pemegang tiket juga penting. Nah, kalau kita bicara Jakarta, maka tidak hanya Jakarta, semua daerah nanti, terutama daerah besar yang disebutkan strategis tadi, pasti yang paling determinan nanti ada faktor elektabilitas, karena partai akan menentukan siapa calon kepala daerahnya itu memiliki potensi menang. Mereka soal gengsi politik tadi, soal nilai strategis tadi, sehingga magnet elektoral si kandidat atau kekuatan elektabilitas adalah faktor nomor satu. Faktor yang saya akan sedikit nanti kupas sedikit singkat di Jakarta. Yang kedua adalah dari sisi boarding pass tadi, itu ada kaitannya nanti dengan peta koalisinya. Saya ingin menyampaikan kaitan dengan Jakarta, bagaimana peta koalisinya akan keluar nama nanti. Satu, nanti keluar nama poros-poros koalisinya berdasarkan nama-nama yang kuat tadi, elektabilitas. Yang kedua, koalisi akan terbentuk berdasarkan kedekatan partai, ketua umum, figur sentralnya, kedekatan seperti apa. Nah, ini ada korelasinya dengan peta koalisi dinamika nasional. Dan yang ketiga ada faktor teknis untuk melengkapi syarat minimal untuk diusung menjadi pasangan kepala daerah. Bicara Jakarta tentu tidak bisa dilepaskan nama Anies Baswedan. Persoalan Anies akan maju atau tidak, ya kita lihat nanti perkembangannya. Tetapi menurut saya potensi Anies akan maju itu relatif sangat besar. Persoalan bahwa belum ada partai, katanya koalisi perubahan belum tentu bersama Anies, tapi mari kita bicara nama, pasti nama Anies Baswedan. Saya mengelompokkannya ada satu adalah kategori kandidat kuat, yang kedua potensial. Potensial ini artinya berpotensi kuat. Kandidat kuat di Jakarta itu ada dua nama berdasarkan data elektoral, elektabilitas survei Poltreking Indonesia yang kita lakukan menjelang Pilpres. Data terkini yang kita update itu memang satu Anies Baswedan. Jadi kalau ada Anies dan tanpa Anies itu menjadi penting untuk dinamika di Jakarta. Satu Anies Baswedan. Yang kedua ada figur di luar incumbent, tanda petik ya incumbent karena tidak menjabat lagi, yaitu Ridwan Kamil. Nama Ridwan Kamil adalah kandidat yang kuat, karena kandidat kuat itu dua kategorinya. Satu, kalau ada incumbent yang elektabilitasnya melampaui 50%. Karena incumbent syaratnya harus tinggi. Yang kedua, ada non-incumbent tetapi sudah memiliki elektabilitas 2 digit. Nah, itu Ridwan Kamil, Anies Baswedan di Jakarta. Nah, yang kedua ada figur-figur potensial, nama-nama yang lain juga relatif berpotensi kuat. Nama lama seperti Pak Ahok misalnya, Ibu Risma, dua ini bisa datang dari poros PD Perjuangan. Kemudian nama lama dari Gerindra, mantan Wakil Gubernur Riza Patria, itu juga ada potensi untuk menjadi Wagub misalnya. Syaroni dari Nasdem juga udah muncul namanya di kisaran 5%. Itu juga bisa menjadi kandidat potensial. AHY nama lama kalau misalnya memilih tidak jadi menteri, masih running di Pilkada di DKI. Kemudian ada Sandiaga Uno. Kemudian juga ada Erick Thohir, itu nama-nama yang sangat mungkin maju, atau Gubernur PJ Gubernur Heru Budi dan lain sebagainya. Nah, dari nama-nama yang saya sebutkan tadi itu bergantung nanti perkembangan satu elektabilitas mereka, dua komunikasi partai-partai dalam membangun koalisi nanti seperti apa. Tadi poros-porosnya sudah terlihat. Kalau kita menggunakan porosnya simulasi poros Pilpres atau nasional, misalnya kita bisa lihat Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN itu mungkin akan mencari koalisi dengan nama yang sama. Kemudian koalisi perubahan, Nasdem, PKS, dan jangan lupa di Jakarta itu PKS sangat kuat. Jadi ada poros PKS yang namanya belum saya sebutkan, PKS apakah dari figur internal atau figur eksternal, karena ada Mardhani Alisera misalnya. Jadi poin saya, Cagup dugaan saya yang akan menjadi pertimbangan utama penentuan calon gubernur Jakarta adalah faktor elektabilitas, faktor potensi kemenangan. Sementara Cawagup ada dua,
bisa adalah variabel untuk melengkapi kemenangan, tapi juga ini menjadi ranah jatahnya partai. Jadi orang partai yang paling bagus adalah seperti Ridwan Kamil, orang partai, tetapi dia juga punya elektabilitas yang relatif tinggi. Nah itu lebih besar potensinya. Tergantung nanti Ridwan Kamil akan di Jakarta atau di Jawa Barat. Tergantung nanti Anies Baswedan akan kembali maju di Jakarta atau tidak. Kalau tidak ada dua figur ini, maka itu semakin cair kekuatannya. Tapi kalau ada, relatif akan terbagi dua kategori, figur kuat dan tidak kuat. Jadi tiga terkuatnya dugaan saya akan ada Anies Baswedan, Ridwan Kamil mungkin, ditambah Risma atau Ahok, Pak Ahok, antara Ibu Risma dan Pak Ahok. Jadi kalau kita lihat kelihatan, misalnya Anies merealisasikan koalisi perubahan, Ridwan Kamil koalisinya Pak Prabowo, kemudian koalisinya PD Perjuangan bisa Pak Ahok atau Bu Risma. Per hari ini tripolarnya 3 poros seperti itu. Tapi masih dinamis, bisa jadi hanya 2 atau bahkan 4 kandidat di Jakarta. Selanjutnya Mas Hanta, kalau untuk Jawa Barat, jikalau Ridwan Kamil ternyata maju ke DKI Jakarta, lantas siapa saja yang akan mengisi calon kursi di Jawa Barat? Ini yang menarik. Jawa Barat itu akan menarik kalau Ridwan Kamil ke Jakarta. Kalau Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat, maka potensi kandidat-kandidat di luar Ridwan Kamil itu tidak terlalu besar. Karena Ridwan Kamil adalah incumbent yang memiliki potensi elektabilitas yang besar. Artinya kalau Ridwan Kamil absen di Jawa Barat, maka berpotensi bagi semua nama. Mengapa saya mengatakan berpotensi? Di luar Ridwan Kamil, di Jawa Barat, itu tidak ada figur yang dominan di Jawa Barat. Karena itu, menurut saya, figur-figur lama seperti Deddy Mulyadi itu memiliki peluang yang relatif membesar setelah Ridwan Kamil tidak maju di Jawa Barat. Kemudian ada Pak Iwan Bule misalnya di Gerindra, apakah Deddy Mulyadi. Jadi kalau di Gerindra, figur Gerindra itu kuat di Jawa Barat. Jadi setiap partai itu di Jawa Barat misalnya di luar Ridwan Kamil, figur Gerindra yang potensial, ditambah ada figur-figur PD Perjuangan. Tentu kalau kita data di Jawa Barat ada beberapa nama. Sama di Jawa Timur, saya catat di Banten figur-figur Golkar yang sangat kuat di Banten misalnya seterusnya. Nah karena itu bagi Jawa Barat, saya ingin jawab soal Jawa Barat, kalau Ridwan Kamil tidak maju di Jawa Barat, maka waktu 6-7 bulan ini membuka potensi bagi siapapun yang akan bertarung di Jawa Barat untuk memenangkan pertarungan. Karena belum ada figur yang dominan di Jawa Barat. Tapi kalau Ridwan Kamil maju, maka si penantang Ridwan Kamil harus bekerja keras, meskipun belum tentu Ridwan Kamil menang juga, karena masih ada waktu 6-7 bulan. Tapi relatif lebih berat berhadapan dengan Ridwan Kamil ketimbang tanpa Ridwan Kamil. Jadi siapapun sudah mulai bisa start sejak sekarang di Jawa Barat untuk mengakumulasi elektabilitasnya. Itu Jawa Barat. Baik Mas Hanta, kalau kita bergeser ke Sumatera Utara, tadi juga sudah disebutkan ya oleh Mas Hanta bahwa ini juga cukup menarik perhatian. Ada menantu presiden di sana, Bobi Nasution, kemudian juga gubernur dari Sumatera Utara, gubernur sebelumnya begitu ya. Dan juga wakil gubernur yang saat ini juga akan mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Ini seperti apa nantinya Mas Hanta? Iya, memang menarik. Per hari ini saya baca mungkin akan ada 3 poros kekuatan koalisi besar di Sumatera Utara. Satu, kalau kita perhatikan yang akan sangat menguat, porosnya Prabowo Gibran, yang kita bicara dalam level nasional dulu ya, ini kemungkinan Golkar yang sudah semakin kuat akan mengusung Bobi, wali kota Medan, yang juga menantu presiden akan maju. Karena itu sulit kemungkinan Bobi tidak maju, kita bayangkan Bobi tidak maju itu kecil kemungkinannya. Itu satu. Yang kedua adalah mantan gubernur atau gubernur incumbent tanda petik. Karena sudah PJ, yaitu Pak Edi Rahmayadi, ini juga kemungkinan akan maju karena beliau baru 1 periode. Dan yang ketiga jangan lupa PD Perjuangan. PD Perjuangan mungkin saja membentuk poros sendiri. Mengapa? Karena dengan Edi belum tentu mereka memiliki hubungan dekat, karena berjarak juga secara diametral selama ini 5 tahun pemerintahan di Sumatera Utara juga, ditambah statement Sekjen PD Perjuangan silakan semuanya untuk mendaftar di Sumatera Utara kecuali Bobi. Artinya ada kemungkinan kejutan dari poros PD Perjuangan, muncul nama seperti dulu Pak Jarod di Sumatera Utara, tiba-tiba muncul nama baru. Jadi ada 3 ini kalau kita bicara kategori kandidat kuat tadi yang saya katakan, kuat secara elektabilitas maupun kuat secara boarding pass
dari partainya, yaitu dari namanya Bobi, kemudian Edi Rahmayadi, dan siapa dari PD Perjuangan. Sementara Wakil Gubernur Sumatera Utara mantan itu bisa jadi juga adalah berpasangan dengan Bobi, sama-sama dari Golkar. Itu juga dinamikanya. Jadi Sumatera Utara ini juga semakin dinamis. Dinamisnya kenapa? Karena 3 hal. Satu, karena di luar Jawa ini adalah provinsi yang paling strategis menentukan akan menjadi pusat perhatian. Menang kalahnya partai politik sangat terpengaruh dalam persepsi publik. Yang kedua, kita tahu di sana ada putra Jokowi, ada menantu Pak Jokowi. Ini juga membuat dinamikanya menarik meskipun nanti pada pemungutan suara bulan November 2024 sudah menjadi menantu mantan presiden. Karena presidennya sudah dilantik Pak Prabowo, presiden terpilih ya, kalau tidak sesuai dengan jadwal. Nah, ini yang saya kira juga berpengaruh mengapa Sumatera Utara menjadi menarik. Yang ketiga tadi ada dinamika hubungan antar koalisi partai di sana, PD Perjuangan dengan banyak nuansa di sana. Ada semangat koalisi baru, ada dendam politik, ada dinamika politik yang cukup menarik. Jadi di luar Jawa saya bisa menyimpulkan, memprediksi Sumatera Utara akan menjadi wilayah pertarungan yang sengit sekaligus akan menjadi perhatian publik yang paling menarik untuk diikuti dalam dinamika politiknya. Ya, kita lihat nanti ya Mas ya. Dari 3 poros tadi, mana yang kira-kira akan menjadi pemenangnya di Sumatera Utara, karena ini akan menjadi perhatian nasional walaupun di luar Pulau Jawa. Mas Hanta, terima kasih banyak atas penjelasannya, paparannya siang hari ini. Sehat selalu Mas Hanta. Terima kasih Mas Hanta. Terima kasih. Siang.